Shalom, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Tema renungan kita hari ini yaitu hidup yang seharusnya. Di dalam 1 Korintus yang kita baca, berbicara bagaimana Paulus menjawab berbagai pertanyaan yang terjadi di jemaat Korintus. Selain banyaknya perpecahan yang terjadi, jemaat Korintus juga menghadapi tantangan di mana mereka hidup dalam sebuah kota yang berkembang. Untuk itu banyak sekali tantangan, salah satunya yaitu bicara tentang kehidupan moral daripada orang-orang percaya. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dengan jawaban-jawaban berbagai pertanyaan. Mengapa? Karena ketika bicara tentang godaan seksual yang terjadi, banyak pandangan di Korintus, khususnya orang Helenistik, memandang bagaimana seks itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, roh itu baik. Maka Paulus menegaskan bagaimana mereka harusnya memandang sebuah seksualitas ini dalam kacamata Allah. Untuk itu, hidup yang seharusnya sebagai seorang Kristen menjadi sebuah jawaban dari Paulus. Yang pertama, bagaimana Paulus menjawab tentang seorang yang kawin atau tidak kawin. Dan yang kedua, bagaimana mereka hidup dalam sebuah perkawinan. Dan yang ketiga, bagaimana ketika mereka hidup dalam perkawinan yang pasangannya adalah orang-orang tidak percaya kepada Kristus. Yang pertama, Paulus memberikan jawaban. Ketika seorang hidup dengan tidak kawin atau lajang, baiklah mereka hidup dengan cara pandang Allah. Artinya apa? Paulus menyatakan bagaimana mereka seharusnya hidup. Ketika mereka memiliki karunia ini, mereka bisa menghidupi dengan caranya Allah, yaitu dengan tidak berbuat dosa, secara khusus dosa perjabulan. Ketika mereka masih memiliki hasrat secara seksual, maka Paulus katakan lebih baik untuk menikah. Supaya apa? Hasrat itu bisa tersalurkan. Bukan hanya dalam kaitan ini, pernikahan adalah bagian dari pemuasan hasrat seksual, tidak. Tetapi juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana dengan memilih pasangan. Supaya dalam lembaga perkawinan, lembaga pernikahan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidup sudah berpasangan? Paulus juga mengingatkan bagaimana seorang istri dan juga seorang suami untuk memiliki tanggung jawab dalam sebuah kelembagaan perkawinan, yaitu bicara tentang pemuasan sebuah hubungan suami istri yang Tuhan sudah karuniakan, yaitu untuk mereka hidup sebagaimana seharusnya orang percaya, yaitu saling mengasihi, untuk tidak egois. Ketika bicara tentang perkawinan, bukan bicara tentang saya atau kamu, tetapi berbicara tentang kesatuan, yaitu kita. Bagaimana kita seharusnya bertanggung jawab, termasuk apa? Untuk penguasaan diri, tidak egois, dan tidak hidup dalam percabulan, perselingkuhan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan mereka yang orang percaya yang sudah memiliki pasangan tidak percaya. Paulus tetap mengingatkan bagaimana untuk kita terus mendoakan untuk hidup menjadi berkat bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Seharusnya untuk kita menginjili mereka, untuk kita hidup membawa mereka dalam terang kasih Kristus. Tetapi dalam satu kondisi tertentu, Paulus menganjurkan ketika terjadi dari pihak tidak percaya kepada Kristus dari pasangan itu untuk berpisah, maka Paulus memberikan saran untuk bisa berpisah. Tetapi bukan berarti Paulus setuju di dalam satu perceraian. Tidak. Paulus tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ini juga menjadi sebuah hal yang patut untuk kita renungkan. Hidup yang seharusnya, baik ketika kita belum menikah atau kita hidup secara lajang, ketika kita hidup sudah menikah, atau hidup dalam pasangan yang belum percaya kepada Tuhan, semuanya kita kerjakan, semua kita lakukan yang seharusnya, yaitu yang bagaimana? Tentunya yang sesuai dengan cara pandang Allah. Bagaimana kita hidup secara bertanggung jawab di dalamnya, dan kita dapat mempertanggungjawabkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Menyanyikan kuasa-Nya yang tegakkan gunung dan lautan luas terbentang dan langit menduduk.